Shalom. Minggu ini kita mau sama-sama bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita mau siapkan ibadah kita. Kita ambil posisi yang ternyaman biar selama ibadah kita bisa fokus sama Tuhan, oke? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau meloncat-loncat Tuhan menyerukan nama-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan di dalam-Mu Tuhan kami bersama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama teman-teman yang udah siap, sama-sama kita katakan amin. Kita mau menyuruhkan teman-teman sambil tepuk tangan, kita mau nyanyi bareng-bareng. Sama-sama kita katakan. Dalam buku temukan sukacita. Katakan dunia takkan sanggup. Dunia takkan sanggup untuk berikan
kita mau lebih lagi teman-teman. Kasih tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan. Sama kita mau nyatakan begitu besar dan begitu dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Begitu besar kasih
teman-teman, sekarang kita satukan hati kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepadanya. Mari kita undang hadiratnya.
percaya Tuhan Kau yang akan mengangkat kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap permasalahan kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Syaralala bayaralala 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 syaralala bayaralala 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 yaralala bayaralala bayaralala. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Kaulah milik kami dan kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan yang udah siapkan Tuhan dapat tertabur dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang udah siap untuk mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, welcome to JCN Youth Online Service. Apa kabar semuanya? Happy New Year. Selamat datang di tahun 2021 buat kita semua. Aku harap teman-teman dalam kondisi yang sehat masuk di tahun 2021. Dan kita excited untuk masuk sama-sama di tahun yang baru ini. Meninggalkan tahun 2020. Tahun yang mungkin banyak tantangan, tahun yang mungkin banyak pencobaan, tahun yang banyak perubahan. Tapi aku percaya kita semua sudah melewati itu semua. Thanks God. Amen, amen. Di awal tahun ini bagaimana kalau kita sama-sama kita belajar satu hal yang baru, kita sama-sama bangun satu hal yang baru di tahun ini agar kita bisa masuk tahun yang baru ini dengan semangat yang baru juga, dengan satu antusiasme yang baru juga. Gimana tahun baruan teman-teman? Di rumah aja ya pastinya, atau mungkin ada yang jalan-jalan, mungkin keluar negeri atau keluar kota kalau mungkin gitu kan. But anyway, kemanapun kalian jalan, kita kembali lagi, atau dimanapun kalian berada saat ini, kita kembali lagi di online service, dan aku excited banget untuk teman-teman bisa hadir di platform ini. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kita berdoa lagi yuk untuk masuki tahun dan firman hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali beribadah di JCN Youth Online Platform ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang memberikan pewahyuan-Mu, dan Kau yang menutup bungkus setiap hati kami agar kami boleh menangkap isi hati-Mu di awal tahun ini ya Bapa. Tutup bungkus juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini aku berikan tema itu build, yaitu membangun teman-teman. Dan pertanyaannya, apa yang akan kita bangun sama-sama di awal tahun ini? Aku rasa ini suatu hal yang sangat interested dan menarik sekali untuk kita sama-sama belajar, terutama di awal tahun. Apalagi kita sudah mendengar dari gembala sidang kita, yaitu tahun 2021 menjadi tahun dengan tema integritas. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun yang namanya integritas itu, karena yang namanya integritas ternyata harus dibangun teman-teman. So, kita akan mulai dari satu yang namanya habit. Teman-teman punya kebiasaan nggak? Mungkin selama ini kalian, let's say, menjalani sehari-hari pasti ada kebiasaannya ya. Tahu gak sih teman-teman, setiap kali kita bangun, setiap kali kita mulai aktivitas di hari biasa, kalian mungkin kerja ataupun sekolah, kita pasti punya habit. Mungkin kita bangun jam 5 pagi, mungkin teman-teman bangun jam 6 pagi. Setiap kali bangun, teman-teman akan pencet alarm, snooze di alarm kalian, lalu kalian tidur 5 menit lagi, 10 menit lagi, pencet snooze lagi, dan kalian tidur lagi, pencet snooze kedua kalinya sampai ke 10 kali, dan kalian tetap ada di ranjang kalian. Lalu mendadak kalian bangun tidur dan harus cepat karena sudah telat untuk ke sekolah, untuk online school ataupun untuk kerja gitu kan. Dan kalian cepat-cepat mandi, sikat gigi, ngambil peralatan kalian dan langsung berangkat. Nah, itu adalah kebiasaan yang kita sama-sama punya. Aku juga melakukan seperti itu teman-teman. Setiap pagi aku bangun jam 5:30 biasanya, aku pencet snooze sampai jam 6 baru aku bangun gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan pilihan teman-teman. Mungkin kita tahu bahwa itu adalah pilihan aku untuk tidur lagi. Namun sebenarnya itu adalah pola kebiasaan kita teman-teman hari-hari ini. Atau kebiasaan kita selama ini yang sudah kita bangun. Kebiasaan ini menjadi suatu sistem dalam kehidupan kita. Apa sih sistem? Sistem itu bukan suatu hal yang kayak IT banget gitu ya, atau anak sistem informatika doang yang ngerti, tapi itu udah
masuk dalam kehidupan kita bahwa oke, aku bangun jam sekian, habis aku bangun mungkin aku merapikan tempat tidur, lalu aku mandi, sikat gigi, lalu aku beres-beres, mungkin sarapan, baru aku nyalain laptop ataupun PC aku untuk online school ataupun kerja ke tempat kerja gitu ya. Nah, itu udah suatu sistem yang kita jalani sehari-hari di hari biasa gitu kan. Nah, seringkali kita juga teman-teman di awal tahun kita membuat yang namanya resolusi. Nah, benar ya? Berbicara soal habit, kebiasaan, dan juga resolusi, kita tiap tahun mungkin punya resolusi di awal tahun. Ya kan? Tahun 2021 misalnya aku pengen diet. Aku pengen ngurusin badan, aku pengen belajar hal yang baru, aku pengen belajar editing, aku pengen bikin channel YouTube, aku pengen bangun Instagram feeds aku lebih indah lagi, aku pengen menjadi seorang fotografer, aku pengen jadi model, aku pengen misalnya belajar masak, aku pengen belajar ikut cool, sharing, aku pengen membuat sesuatu tahun ini. Kalian mungkin punya resolusi masing-masing yang berbeda-beda, tapi seberapa banyak resolusi kita yang mungkin tidak tercapai? Coba kita lihat ke 2020 atau 2019 deh, kan 2020 kan cukup aneh gitu ya. Nah, coba seberapa banyak resolusi teman-teman yang mungkin tercapai di akhir tahun tersebut. Dan seberapa banyak juga yang mungkin tidak tercapai resolusinya. Dan bahkan misalnya mau diet turun 5 kilo malah jadinya naik 5 kilo dari awal tahun. Nah, kenapa sih resolusi itu bisa nggak tercapai? Karena mungkin kita tidak memasukkan kebiasaan itu ke dalam sistem hidup kita. Kita tidak menaruh kebiasaan itu di dalam pola hidup kita. Tapi kalau misalnya kita masukin pola itu ke dalam kehidupan kita, contoh misalnya ada orang mau diet, mau turun 5 kilo di akhir tahun, dan akhirnya dia masukin pola diet, pola makan dia rubah, terus kebiasaan olahraga dia masukin, pasti in the end of the year, dia akan turun 5 kilo. Atau tidak nambah 5 kilo. Karena kenapa? Karena dia biasakan. Pada saat akhir tahun dia mulai merasa, oh, resolusi saya tercapai. Nah, sama dengan kita teman-teman. Apakah kita memasukkan resolusi atau goal itu ke dalam pola kita? Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang menurut aku menarik banget nih. Karena dia dengan hal yang simple, dia konsisten melakukannya. Tuhan selamatin dia dari bencana. Nah, ada satu tokoh yang mungkin kalian tahu gitu ya, mungkin kalian sering dengar juga, yang pernah masuk dijebloskan ke dalam gua singa, yaitu Daniel. Daniel ternyata punya satu habit yang simple yang bisa mengubahkan hidup dia dan menyelamatkan hidup dia. Dan aku baca dari Daniel 6 ayat 4 dikatakan, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Daniel ini adalah orang pilihan. Jadi pada saat dia diseleksi dari 120 orang-orang yang pintar, yang cendekiawan, yang seumuran dia juga gitu ya. Nah, Daniel ini ternyata adalah seorang yang sangat menonjol. Dan raja waktu itu saat Raja Darius gitu ya mengangkat dia, raja ini melihat bahwa, wah, Daniel ini berbeda. Daniel ini punya sesuatu yang orang lain gak punya. Dia stand out. Dia luar biasa gitu ya. Dia mempunyai roh yang luar biasa, bahkan dikatakan roh. Sangat menarik teman-teman bahwa Daniel ini seorang tokoh yang mungkin sama-sama pintar dengan orang lainnya, mungkin sama seperti kita juga sama dengan orang lain, tapi dia bisa menonjol. Kenapa Daniel bisa menonjol? Itu pertanyaannya. Ternyata Daniel melakukan satu hal yang berbeda daripada teman-temannya. Daniel melakukan suatu hal yang tidak sama dengan teman-temannya. Nah, singkat cerita teman-teman, kita tahu bahwa pada saat Daniel ada di zaman itu, ada suatu terjadi peraturan baru yang berubah. Yaitu di mana tidak ada orang yang ada di tanah itu boleh menyembah Allah lain selain kepada sang raja. Nah, kita tahu ceritanya bahwa hukumannya adalah masuk dalam gua singa. Situasi berubah, peraturan berubah, dan ancamannya adalah nyawa daripada Daniel itu sendiri. Namun bagaimana sikap Daniel terhadap perubahan itu? Daniel 6 ayat 10 dikatakan bahwa Daniel mempertahankan habitnya. Satu habit yang dipertahankan meskipun terjadi perubahan, meskipun ancamannya adalah nyawa dia, meskipun masa depan dia mungkin tidak akan semulus yang dia bayangkan, walaupun dia harus melanggar titah yang ada di tanah itu. Daniel 6 ayat 10, habit apa sih yang dipertahankan Daniel? Demi didengar Daniel. Nah, Daniel udah tahu nih aturannya, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya,
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Pray, praise, and worship dia lakukan 3 kali sehari. Seperti yang biasa dilakukannya. Wow, one habit yang dia pertahanin. Meskipun nyawanya adalah taruhannya, nyawanya adalah ancamannya. Satu small habit dia pertahanin. Pray, praise, and worship dia bangun. Kenapa? Karena Daniel tahu dia itu siapa. Seringkali kita mau melakukan sesuatu, kita mau berhasil, kita melakukan seperti yang orang lain lakukan. Mungkin, kalau mau berhasil harus bikin channel YouTube, kita harus promosikan. Kalau mau keren di Instagram, feed-nya harus rapi. Kalau mau berhasil mungkin harus punya skill tertentu. Kalau mau berhasil, kalau cewek-cewek mungkin harus jago make-up-nya harus bagus. Wajahnya harus seperti ini, seperti itu. Tinggi badannya harus sekian sentimeter. Nah, mungkin itu hal-hal yang dimiliki orang lain dan kita mengikuti. Karena aku mau berhasil seperti dia, aku mau diakui seperti dia. Namun Daniel berbeda. Daniel itu tahu siapa dirinya dan siapa yang memiliki dia. Dia punya confidence dan dia punya faith terhadap Tuhan yang dia miliki. Dia punya confidence bahwa dia tahu dia milik siapa. Dan dia punya faith seberapa besar Tuhan yang ada di dalam dirinya dan Tuhan yang dia sembah. Karena itu dia tidak ragu untuk meneruskan habitnya untuk pray, praise, and worship 3 kali sehari meskipun ada larangan di tanah itu. Satu small habit yang Daniel lakukan adalah dia konsisten menyembah Tuhan. Satu small habit. Dan you know what? God can do something big through one small thing. God can do something big with just one small thing. Tuhan bisa melakukan suatu hal yang besar lewat satu hal yang kecil yang kita lakukan. Daniel tidak perlu ribut-ribut. Daniel nggak perlu menghadap kepada raja. Daniel bahkan tidak sampai demo gitu ya. Daniel bahkan tidak orasi atau melakukan sermon gitu kan. Bahwa raja salah dan segala macam. Dia konsisten berdoa di kamarnya dia. It is not about who. It's not about what. It is about who. Ini bukan soal apa yang kita lakukan, teman-teman. Ini berbicara siapa sih diri kita. Siapa yang kita mau jadi siapa? Kita mau jadi seperti apa? Tahun ini mungkin kita udah bikin resolusi gitu kan. Masalahnya adalah lu mau jadi apa di akhir tahun ini? Mungkin kita udah punya goal masing-masing. Kita punya visi. Di akhir tahun aku mau jadi seperti A, B, C. Okay. That's good. Tapi pastikan itu dari Tuhan. Jangan cuma bahwa tahun ini aku mau lulus dengan nilai A, dengan nilai 100. Aku mau belajar masak, aku mau belajar ini, aku mau ini. Oke. Tapi apa yang kamu mau jadikan dari diri kamu? Aku ada note beberapa ini ya. Jadi pada saat di awal tahun 2020 aku membuat suatu goal gitu ya. Untuk hal-hal yang aku mau capai. Salah satunya adalah aku pengen punya tabungan sekian amount gitu ya. Dan aku berusaha untuk mencapai amount tersebut. Aku tahu kalau cuma dari gaji doang itu nggak akan cukup. Aku tahu. So, aku berusaha untuk gimana caranya memperoleh tambahan supaya aku bisa mencapai uang tabungan yang aku udah set gitu ya amount-nya. Jadi aku coba usaha online, aku coba melakukan jasa lain gitu kan, dan aku coba cari source of income lain sampai di penghujung tahun itu aku mencapai benar-benar tercapai amount yang udah aku taruh set gitu kan. Kenapa? Karena aku udah punya tujuan lah di tahun 2021 I want to start invest on something gitu kan. Jadi aku harus punya sekian amount di akhir 2020 dan itu tercapai gitu kan karena aku tahu gimana aku mau mencapai apa dan untuk apa. Lalu aku mulai rajin nabung, aku mulai cut cost, potong biaya, dan aku mulai belajar investasi di tahun lalu gitu kan. Dan sampai di penghujung tahun aku mencapai amount yang udah aku tuju gitu kan. Lalu juga I want to inspire people gitu kan. Di tiap tahun aku want to inspire people. So gimana sih caranya? So aku mulai belajar dari hal-hal kecil untuk
selalu mikirin idea, create idea yang aneh, yang baru, yang kreatif gitu kan. Belajar lihat-lihat hal-hal yang baru. Pada saat nonton YouTube, aku nggak terpaku dengan satu channel doang, aku nonton banyak channel. Kenapa? Supaya dapat ide-ide baru. Lalu aku juga tahun lalu belajar untuk lebih eloquent dalam ngomong, dalam berbicara, dalam public speaking. So gimana caranya? Aku dengerin sermon, aku dengerin podcast, aku dengerin baca buku, baca artikel supaya kosakata aku dan pembahasan aku itu nambah gitu ya. Nah, itu yang aku pelajarin dan aku achieve. Kenapa? Karena aku pengen menjadi seseorang yang eloquent. Aku menjadi seorang yang punya tabungan sekian amount karena aku mau invest, aku punya goal di tahun 2021. Pada saat kamu punya goal, kamu bisa melanjut kepada step-stepnya, small things yang bisa kamu lakukan. Pertanyaan, apa sih yang kamu mau bikin di tahun ini? Kamu mau jadi seperti apa di akhir tahun ini? Dan lalu mulailah dengan satu habit tersebut. Contoh misalnya, selama tahun 2020 kamu mungkin mengalami banyak galau, depresi orangnya gitu kan. So tulislah setiap hari misalnya satu hal yang positif yang kamu alamin. Kalau kamu sering galau, kamu sering depresi, kamu sering sedih, kamu sering bingung gitu kan. So mulai tahun ini yuk belajar untuk menjadi orang yang tidak galau lagi. Caranya gimana? Tulis setiap hari satu hal positif yang terjadi. Satu hal yang kamu syukuri. Bisa contoh, aku bisa dapat nafas, nggak perlu pakai tabung oksigen misalnya. Aku mungkin masih sehat. Aku mungkin bisa makan yang aku suka hari ini, aku bisa jajan yang aku suka, aku bisa beli minuman walaupun murah tapi ini aku suka, kamu bisa beli. Itu satu hal yang kamu syukurin. Oke? Aku menjadi orang yang sehat misalnya. So tahun ini mungkin mulai stop dengan minuman-minuman junk food, junk drink gitu kan. Minuman-minuman yang manis kamu kurangin agar kamu di akhir tahun menjadi seorang pribadi yang lebih sehat dibandingkan hari ini. Atau mungkin kamu menjadi orang yang fokus. Oke, so setiap hari kamu harus mulai belajar bikin things to do. List to do-nya apa sih hari ini? Supaya kamu jadi orang yang fokus, nggak urak-urakan gitu kan. Nggak semuanya dikerjakan gitu kan. Tapi kamu punya skill yang fokus, specialize di mana. Misalnya kamu belajar tahun ini, tahun ini aku mau belajar menjadi seorang editor gitu kan, karena aku demen mengedit video ataupun edit gambar. Oke, so seminggu sekali mungkin kamu belajar untuk foto ataupun mengambil video sesuatu dan kamu mungkin belajar edit. Atau mungkin kamu melayani di gereja, kamu bisa bantu teman-teman yang ada di gereja untuk edit online service yang ada. Karena hari-hari ini semuanya online, perlu banyak editor, teman-teman ya. Sekalian iklan singkat nih ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk melayani, kita butuh banget editor ya. Perlu banget, serius. But anyway, atau mungkin kalian teman-teman mau jadi orang yang rapi gitu ya. Oke, so kalau aku boleh kasih suggestion, teman-teman yang mungkin hidupnya berantakan gitu kan, orangnya urak-urakan, sana sini, yuk belajar dari ngerapiin kamar kamu. Atau paling simple, ngerapiin ranjang kamu setiap pagi. Itu hal yang paling simple yang bisa kamu lakukan. Nah, apa yang kita mau belajarin hari ini soal build, kita belajar dari Daniel. Daniel itu dari awal itu memang memiliki kebiasaan itu untuk memiliki hubungan yang intim, kebiasaan yang intim kepada Tuhan. Nah, bagaimana sih Daniel ini dia mempertahankan konsistensinya? Nah, ini yang perlu kita pelajarin sama-sama teman-teman. Karena tahun ini adalah tahun integritas, di mana kita harus membangun integritas itu, karena yang namanya perbuatan baik, habit yang baik itu nggak serta-merta dari kita jadi orang baik. Tidak. Tapi itu harus dibangun. Nah, Matius 7 ayat 24-27. Firman Tuhan. Nah, ini adalah salah satu perumpamaan di akhir Sermon on the Mount, ya, khotbah di bukit ya. Nah, ini di akhir daripada itu menarik sekali, karena di akhir setelah Tuhan kasih banyak perumpamaan gitu ya dan pengajaran, Tuhan tutup dengan perumpamaan ini, yaitu 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. So, pada saat ayat ini ditulis, Tuhan itu sedang ngomong, Tuhan itu sedang menyelesaikan khotbah di bukitnya. Dia begitu banyak dia kasih nasihat dan juga perumpamaan. Lalu dia nutup dengan kalimat ini bahwa, oke, lu udah dengar semuanya.
Kalian udah dengar ini begitu bagus, pengajaran ini begitu semangat ya kan? Mungkin kalian juga sering mendengarkan khotbah, sermon atau mungkin motivational video di YouTube gitu kan, atau quotes-quotes yang menarik di YouTube dan kalian sangat tergerak, kalian menjadi antusias, kalian jadi semangat gitu kan. Tapi Tuhan bilang, oke, kamu udah dengar, tapi kamu harus melakukannya. Jika kamu dengar dan melakukannya, kamu seperti orang yang mendirikan rumah di atas sebuah batu. Kenapa di atas sebuah batu? Dilanjutkan di ayat 25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita tahu yang namanya batu itu adalah sesuatu yang kokoh ya teman-teman, nggak mudah goyah gitu kan. Dan bahkan kalaupun kena air laut aja itu lama banget. Kalau kalian pasti mostly tinggal di Indonesia ya gitu kan. Kalian pasti tahu yang kayak misalnya tempat wisata di Bali yaitu Tanah Lot, itu kan sebenarnya di atasnya adalah batu ya. Itu nggak tahu udah berapa lama tapi nggak rubuh-rubuh loh yang di atas pura di atas batunya itu gitu kan. Padahal itu di atas batu dan itu mungkin setiap hari terkikis oleh air laut dan juga angin. Nah tapi itu nggak pernah rubuh-rubuh. Kenapa? Begitu kuat sesuatu yang didirikan di atas sebuah batu, apalagi kalau itu batu karang. Nah pada saat kita dengar firman Tuhan dan kita melakukannya, itu seperti kita sedang membangun hidup kita, nilai-nilai kehidupan kita di atas batu tersebut. Kenapa? Karena batu itu adalah Tuhan Yesus. Kita mendirikan kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan kita di atas sesuatu yang kokoh. Itulah makanya Tuhan bilang, if you listen to the sermon and then you do it and then you act on what you hear, then you are building your life on a rock. Kamu sedang membangun hidupan kalian, budaya kehidupan kalian, lifestyle kalian, nilai-nilai kehidupan kalian di atas sebuah batu karang yang teguh dan kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. So, kenapa sih orang bisa galau? Kenapa orang bisa mungkin cepat sedih? Kenapa orang responnya bisa sering salah? Kenapa orang sering lari kepada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik? Nah, mungkin fondasi kehidupan dia tidak benar. Ternyata dilanjutin di ayat 26-27, apa sih ada satunya lagi gitu kan? Ini perumpamaan tentang dua macam dasar, yang satu di atas batu, yang satunya lagi di atas apa? Kita baca sama-sama. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dikatakan di sini orang bodoh. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ternyata ada satu orang lagi yang mendirikan rumahnya di atas sebuah pasir. Kenapa? Nah, orang yang mendirikan rumah di atas pasir ini dikatakan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak melakukan apapun. Dia mungkin tahu, oh aku harus doa, oh aku harus saat teduh, aku harus percaya sama Tuhan, aku harus punya iman sama Tuhan, aku harus punya confidence sama Tuhan, aku harus percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah yang aku hadapi. Aku tahu bahwa Tuhan ini mampu memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik, Tuhan yang memegang hidup aku. Mungkin kamu mendengar hal-hal ini dan kamu mengimankan dan kamu percaya, tapi perbuatan kamu, gaya hidup kamu, perkataan kamu dan pikiran kamu tidak selaras dengan apa yang kamu imankan. Iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya adalah mati. Kita harus berbuat sesuatu untuk membangun apa yang sudah kita dengar. Karena pada saat kita mendengar, itu seperti benih itu sedang jatuh ke dalam hati kita. Itu sedang tertanam dalam hati kita. Cuma gimana numbuhinnya nih benih? Benih itu kan harus numbuh ya, biar jadi tanaman, biar bisa berbuah, biar bisa menghasilkan sesuatu. So, bagaimana benih ini bisa berbuah? Itu dengan cara kita siram lewat apa? Tindakan kita yang selaras dengan iman yang udah kita dengar. Contoh misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita. Misalnya kita bisa mulai dengan doa setiap pagi. Saat teduh setiap pagi, praise and worship seperti yang Daniel lakukan. It's simple thing. Mungkin takes setengah jam, mungkin 15 menit, mungkin 5 menit, tapi kita punya waktu pribadi kepada Tuhan, which is very important. Setiap minggu kita ibadah dengan sungguh-sungguh, meskipun online service, tapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Nggak cuma nonton tayangan ya. Terus kita mungkin optimis hidupnya, kita nggak pesimis. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan yang mampu memegang hidup kita. Tuhan yang tahu kebutuhan hidup kita.
Cuma kadang seringkali kita lebih tahu dibandingkan Tuhan yang tahu gitu ya. Nah itu bahaya teman-teman. Punya tujuan dalam hidup kita dan kita harus bisa maksimalin talenta kita juga. Ini sebenarnya hal-hal kecil, hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk membangun integritas nilai-nilai godly values dalam kehidupan kita. Namun yang menarik apa sih teman-teman dari perumpamaan ini? Dikatakan bahwa kedua rumah ini sama-sama dilanda bencana yang sama. Yang berdiri di atas batu maupun yang di atas pasir. Mereka ngalamin masalah yang sama, mereka ngalamin kerusakan yang sama, bukan kerusakan sih, badai yang sama gitu ya, banjir yang sama, bencana alam yang sama. Gak ada bedanya mereka berdua. So dalam hidup ini mungkin kita ngalamin masalah yang sama dengan orang-orang yang mungkin Kristen KTP gitu ya. Yang mereka bilang Kristen, oh ya saya ibadah, saya percaya Tuhan, namun tidak melakukan firman itu sendiri. Kita akan ngalamin hal yang sama, masalah yang sama loh. Tahun lalu kita sama-sama kena corona gitu kan. Mau dia adalah pendeta yang luar biasa, mau dia evangelis, mau dia bahkan orang yang belum sungguh-sungguh pun, ataupun mungkin orang yang belum terima Tuhan Yesus pun, kita semua ngalamin hal yang sama. Badainya sama. Cuma kita bisa lihat outcome-nya, siapa yang lebih kokoh berdiri gitu ya, mempertahankan iman dia secara konsisten seperti Daniel lakukan sampai di penghujung tahun 2020. Mungkin dia ngalamin sesuatu yang parah, mungkin dia kehilangan orang-orang yang berharga, mungkin dia kehilangan keluarganya. Tapi itu bukan suatu alasan untuk menjadi putus asa dan meninggalkan Tuhan. Lihat, ingat Daniel. Daniel menghadapi aturan yang berubah. Daniel menghadapi badai. Daniel menghadapi storm dalam kehidupan dia. Dia tahu bahwa kalau dia masih lanjutkan untuk menyembah Tuhan, dia pasti akan dibunuh. Dia akan dilemparkan ke gua singa. Situasi berubah. Badai terjadi, hujan terjadi, banjir terjadi. Tapi apa yang dia lakukan, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dia imani. He built his life on the rock. Dia membangun hidup dia di atas batu karang yang teguh, yaitu di mana iman atas Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini apakah kita membangun hidup kita terhadap iman sama Tuhan? Atau kita hanya termotivasi dengan kata-kata yang indah, dengan sermon yang indah, dengan quotes-quotes di Instagram. Namun kita nggak pernah melakukan hal itu. Makanya iman kita lemah, pengharapan kita lemah, kasih kita pudar. Kenapa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita hanya mendengar. Kita senang mendengar firman. Kita senang pada saat dengar, wah pengkhotbahnya bagus, wah ibadahnya keren, wah ibadahnya lucu. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang Daniel lakukan adalah one small thing can change his life. One small thing. Not things. One small thing. Yuk tahun ini sama-sama kita bangun habit yang bagus yang memuliakan Tuhan. Kalau kamu tahu kamu punya talenta yang belum kamu maksimalkan, yuk maksimalkan talenta kamu. Kalau kamu mungkin memiliki kebiasaan di rumah kamu yang mungkin belum memuliakan Tuhan, yuk kita mulai bangun habit yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bisa dengan banyak cara. Dari keluarga, kita bisa membantu orang tua kita bisa mendamaikan orang tua kita bisa menjaga suasana kondusif sebagai anak, atau kita bisa memberikan juga buat orang tua kita. Hari ini kita sama-sama belajar, teman-teman, build, membangun. Seperti suatu rumah gitu ya. Dari tanah kosong menjadi suatu rumah, pasti butuh waktu. Pasti perlu material, pasti butuh pengerjanya juga. Sama pada saat kita bangun kehidupan kita. Itu akan butuh waktu, itu akan butuh effort, itu nggak akan langsung instan. Tapi percayalah, kalau itu yang Tuhan taruh dalam hati kita, kalau itu yang Tuhan berikan pada kehidupan kita, kalau itu yang Tuhan mau dari hidup kita, pasti akan berbuah luar biasa. Setiap kita tuh punya potensi masing-masing. Setiap kita tuh punya possibility masing-masing. Masalahnya mau gak kita take up the challenge and kita start untuk learn those new things. Aku jujur satu hal yang aku sangat-sangat excited awal-awal ini adalah Tuhan kayak memberikan hati untuk menjadi seorang kayak mentor gitu ya. Untuk kebetulan aku melayani di JC. Jadi untuk anak-anak yang mungkin ya masih kuliah gitu kan, they're searching for their life gitu kan.
dan aku bisa contribute something ke kehidupan mereka, itu aku jujur excited banget gitu kan. Dari hal kecil aku nanya kabar mereka, bercanda sama mereka, hangout sama mereka. Apalagi hari-hari ini banyak di rumah gitu kan, nggak banyak pelayanan untuk harus ke on the spot. Jadi kita banyak bisa hangout, nongkrong, tentu dengan PSBB gitu dan segala protokol yang ada. Namun dari small things itu aku bisa build relation and build something deeper dengan mereka. Dengan teman-teman yang mendengarkan ini juga. Jujur aku berterima kasih buat teman-teman setiap dan juga kakak-kakak gitu ya dan teman-teman semua yang membantu aku untuk bisa build this ministry gitu kan, dan kita sama-sama build this platform juga. Ternyata pada saat kita bangun sesuatu gitu ya, dari hal-hal kecil, Tuhan bisa bekerja secara luar biasa. Dan jujur aku juga berterima kasih dan bersyukur bagi setiap yang menonton online service ini, siapapun engkau, berapapun usia kamu, either kamu pelayanan ataupun tidak tertanam di gereja CK7, aku berdoa buat kamu semua bahwa pada saat kamu mendengarkan ini, kita sama-sama bangun yuk kehidupan yang melayani. Toh melayani tidak harus seperti ini membuat satu video sermon, tapi melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga kita, ke teman-teman kita, kerabat kita. Tidak sulit kok melayani, asal mau aja melangkah, asal mau aja seperti Daniel, konsisten. Jujur pada saat kita mulai online service ini, kita mulai dari hal-hal kecil, sangat standar, sangat simple, sangat apa adanya gitu ya. Namun kita terus improve, dan sampai hari ini setiap minggunya kurang lebih 1.500 orang yang menonton. Aku nggak tahu dari mana aja itu ya. Dan aku bersyukur banget terus ada testimoni dari orang-orang, 1-2 orang setiap minggunya. Hey, if you are blessed by this service, kalau engkau diberkatin, boleh sharing your testimony lewat Instagramnya GBPRJ, lewat Instagramnya JC di CK7 juga, ataupun Youth di CK7, karena kita sangat diberkati lewat setiap cerita-cerita kesaksian teman-teman yang ada. So, aku mau conclude, aku mau tutup hari kita sharing kita dengan 3 poin yang kita bahas hari ini. Start small habit to build godly values, oke? Mulailah dari hal-hal kecil, oke? Kita bisa membangun, nggak perlu langsung wow yang hebat luar biasa. Yang penting dari hal-hal kecil, small steps can lead into a big change. Yang kedua juga, ketahuilah siapa diri kamu, siapa yang kamu mau jadi. Kamu mau cuma jadi terkenal, kamu mau jadi seseorang doang, oke, seseorang itu siapa? Kalau tujuan kamu selaras dengan tujuan Tuhan, kalau tujuan kamu memuliakan Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan mengiringi langkah kamu juga. Dan yang ketiga, konsisten. Seperti yang Daniel lakukan, dia konsisten. Apapun yang terjadi, perubahan yang terjadi, dia konsisten membangun value dalam kehidupan dia. Amin. So, start awal tahun ini, bikin resolusi yang benar. Cari tahu siapa yang kamu mau jadi di akhir tahun nanti. Lalu mulailah bikin small steps yang akan kamu lakukan. Konsisten bangun itu setiap hari. Dan percayalah bahwa itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang membangun hidup penuh integritas. Apa sih integritas itu? Bagaimana kita mencapai kehidupan yang berintegritas itu di kehidupan di hari-hari ini. Saksikan minggu depan teman-teman, kita akan dilayani oleh Kak Charlie. Dia akan membahas tentang integritas itu sendiri memasuki tahun 2021. Amin. I'm excited untuk minggu depan, dan aku harap teman-teman juga diberkatin lewat sermon hari ini. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu tentang build. So biarlah Tuhan di awal tahun ini kami boleh menentukan apa yang mau kamu bangun sama-sama di tahun ini, agar kami memiliki karakter-karakter Engkau, kami memiliki hubungan yang lebih dalam lagi sama Engkau, dan kami juga boleh membangun hidup yang penuh makna, hidup yang membawa dampak buat orang-orang sekitar kami, dimanapun kami berada, di negara pun, apapun kami, di kota manapun kami mau membawa dampak, membawa garam dan terangmu ke seluruh dunia ya Bapak. Karena Tuhan, urapi setiap kami, biarlah Tuhan kehidupan kami boleh bangun senantiasa secara konsisten di dalam nilai-nilai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you teman-teman, God bless you, and sekali lagi Happy New Year, have a fantastic 2021. God bless you.